Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang babu majaa fit tatayyur. Bab apa yang datang tentang tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Itu pengertian tatayyur. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 131. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala, ingatlah, hanyalah ta'iruhum, kesialan mereka atau kemalangan mereka, indallah, di sisi Allah, walakin aktsarahum, akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 131. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum, kesialanmu ma'akum, bersama, maksudnya dengan sebab dirimu. Jadi yang kita bahas ini ada tentang tatayyur, dimasukkan ke dalam bab tauhid. Jadi tatayyur apa? Menganggap sial terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar. Tentang surat Al-A'raf ayat 131 tadi, ini sebelumnya itu bunyinya begini, fa'iza ja'atkumul hasanah, adapun apabila telah datang kepada mereka yakni Fir'aun dan pengikutnya, al-hasanah, kebaikan, yakni kemakmuran negeri, qalu, mereka berkata, lana hazih, inilah hasil usaha kami. Wa in tusibahum, dan jika menimpa mereka sayyi'ah, keburukan, tatayyaru bi Musa, mereka menganggap sial terhadap Musa, waman ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, itu jadi ceritanya begitu. Nah, kemudian Allah katakan, ala innama ta'iruhum indallah, ingatlah, hanyalah kesialan mereka, yakni Fir'aun dan pengikutnya, di sisi Allah. Kesialan mereka yakni pacaklik, ya, yakni atas perbuatan Allah, oleh yang berkehendak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tadi tatayyur di mana itu? Menganggap sial Musa. Kalau di masyarakat kita misalnya ada sesuatu, ya kan? Ini gara-gara dia sini. Benar nggak begitu? Jadi kayak begini nih. Nah, itu namanya tatayyur. Ya. Sedangkan Allah katakan innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah di sisi Allah. Di sisi Allah maksudnya apa ini? Keburukan mereka, yakni Allah yang telah berkehendak.
Jadi nggak boleh kita memandang sial terhadap sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Kita katakan ini sudah takdir Allah gitu. Nah, kemudian dari ayat 131 kita bacakan tadi, saya bacakan itu. Nah, manusia kadang begitu. Fa idza ja'athumul hasanah, apabila telah datang kepada mereka kebaikan apa aja. Kalau sih kan cerita ini tentang Fir'aun, tapi maknanya umum. Kebaikan apa aja, manusia kadang terus lupa sama Allah. Qalu lana hadhi, mereka berkata ini adalah hasil usaha kami. Nah, begitulah keadaan orang-orang yang telah mendustakan Rasul. Qarun juga sama begitu. Qarun manusia terkaya di dunia pada saat itu. Dikatakan kekayaannya itu adalah hasil usahanya. Apa akibatnya? Diadab sama Allah. Nah itu, jadi dari ayat itu tadi bisa kita ambil pelajaran. Jangan kita berbangga diri. Semua itu atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia lemah, nggak bisa tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, nggak usah apa-apa. Oleh karena itu kita jangan sombong, jangan suka ngeremehin orang. Nah, apabila musibah datang kepada kita, wa intusibahum sayi'ah, tadi kan tatbayaru bi Musa, di situ kan disebut begitu. Apabila musibah datang menimpa kita, misalkan, jangan suka kita menyandarkan sebab musibah itu kepada orang. Kesialannya, ini gara-gara si Pah, nih sini urusanku jadi ribet nih. Seperti itu nih. Tuh, ya boleh. Kan kita menisbatkan kesialan itu dengan sebab orang itu. Ya itu. Jadi tatayur itu menganggap sial terhadap sesuatu yang dilihat dan didengar, begitu. Nah, kita katakan ini sudah menjadi takdir Allah. Ya. Kadang-kadang kita mudah mengucapkan beriman kepada takdir Allah. Itu kadang-kadang kita mudah mengucapkan dengan lisan, saya beriman kepada takdir Allah, tapi pada prakteknya berlawanan dengan apa yang dia ucapkan. Boleh jadi karena kurang pengetahuan, ya. Maka penting kita belajar. Nah, di akhir ayatnya tadi, walakina aksaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kemudian di surat Yasin ayat 19, qalu, mereka berkata, ta'irukum ma'akum, kesialanmu ma'akum, bersamamu, maksudnya kesialanmu dengan sebab perbuatanmu. Nah, ini begini, nih perhatikan, musibah yang menimpa kita itu dengan sebab dosa itu, ya. Jadi musibah apapun, yang namanya musibah itu, ya. Yes. Itu qalu ta'irukum ma'akum, kesialanmu
aku bersamamu dengan sebab ulahmu sendiri, dengan sebab perbuatanmu atau kekufuranmu. Tuh, tahu kalian menyelisihi orang-orang yang memberi nasihat. Nah, namanya musibah sini pembahasan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Apapun itu. Ya. Nah, musibah datang kepada kita. Jalan Korea apa ya? Kalau dalam Islam, Diana. Iya betul. Itu termasuk masalah ya. Nah, kalau musibah datang kepada kita, itu kuncinya cuma satu, sabar. Ya. Dan ridho. Nah itu, apapun yang menimpa kita berupa hal yang tidak menyenangkan, kita harus ridho menerimanya. Kenapa? Kita harus ridho karena itu sudah menjadi takdir Allah. Kalau kita tolak, kita nggak suka, ya, itu sama arti kita menolak takdir Allah, tidak mengimani. Tuh. Bukannya malah sebagai penghapus dosa, tuh musibah malah menambah dosa, ya. Jadi itu kunci menghadapi musibah. Ridho, ya, ikhlasin dulu, bahwa kita sadari bahwa ini datangnya dari Allah, dan kita sabar dan apa tadi? Sholat. Oh, gak punya ayatnya. Wasta'inu bisobri sholat. Jadikanlah sahabat dan sholat sebagai penolongmu. Itu ya. Nah, ini lanjutan ayatnya tuh. Surat Yasin. Di situ ada lanjutan ayatnya enggak? Surat Yasin ini? Enggak ada. Sampai ma'akum doang. Musyrikun. Hah? Iya, lanjutannya ada berarti. Antum qaumun musyrikun. Coba baca nih. Bal antum qaumun musyrikun. Udah tak? Sampai situ doang. Ini sudah. Yang Bahkan kalian orang-orang yang melampaui batas, itu artinya. di bawah habis. Ya, jadi itu ya intinya tadi ya. Kita nggak boleh tatoyur. Tatoyur tadi apa ya? Nih, menganggap sial terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar. Itu, jadi jangan suka nyalahin orang, gitu ya. Waduh, gara-gara lu sini urusan gue jadi berantakan nih, kali kan. Nah, itu namanya menganggap sial, gitu ya. Katakan ini sudah menjadi takdir Allah. Nah, kemudian kesimpulan di sini diambil faedah bahwa tatayur itu termasuk amalan jahiliyah dan orang-orang musyrik. Nah, contoh lagi tatayur, misalnya contohnya masyarakat kita tuh masih ada tuh apa itu, diyakini misalkan ngedengar burung gagak, bulela ya, itu tanda apa itu? Nah itu namanya tatayur juga. Kita menganggap ada orang mati dengan sebab datangnya burung gagak itu bunyi kayak gitu. Terus apa lagi misalnya nih, pernah dengar gak tatayur kayak gitu? Kalau bulela yang kita jadi yang orang-orang dulu, selain itu apa lagi tuh? Itu kan kalau kayak gitu kan menganggap sial. Kalau kayak kupu-kupu ada tamu datang ke rumah, ada tamu nih gimana itu? Nah itu lain lagi. Ini kan kalau nanti ada pembahasannya lanjutannya, kalau itu lain. Kalau memandang baik, ya memang itu dianjurkan.
gitu. Beda. Ini khusus memandang sial. Kalau misalnya itu buang sial. Bang sial tuh kami dibuang, pokoknya celananya, bajunya segala macam. Itu sama tatayur juga. Potong rambut. Ya, Potong rambut tadi buang sialnya potong rambut Iya, nggak boleh gitu. potong rambut. nggak boleh. Jadi menisbatkan kesialan itu kepada rambut yang nggak boleh. Itu termasuk tatayur. Ya. Bisa dipahami ya. Ya. Ya coba apa namanya? Hadis berikutnya tuh. Cal. Jangan baca Jol. La dua. Ini bawa ya. La dua. La dua. Abu Hurairah. Tat. Iya. La dua. Baca dulu. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada adwa, tiaroh, hama dan safar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Iya, Imam Muslim menambah. Dan dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala nau'a wala gula, dan tidak ada nau serta gul. Iya, ini udah jadi sebutan semua nih, nggak diatin gitu ya. Wa'an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW qala bersabda, la adwa, tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular. Qala tiaroh, nah ini yang dibahas di bab ini. Dan tidak ada tiaroh. Tiaroh atau toyur. Qala hama, dan tidak ada hama. Hama itu burung hantu yang tadi itu. Wala sofar, dan tidak ada bulan sofar. Maksudnya apa ini? Akhrajahu, keduanya yakni Bukhari dan Muslim telah mengeluarkannya. Zada Muslim, dari Imam Muslim menambah, tidak ada nau, bintang, wala gul. Nah, ini tadi saya bahas satu persatu ya. Kedua, tadi apa? Penyakit menular. Wa huwa mujawazatul illati min sahibiha ila ghairi. Ya. Yakni penyakit melampaui dari penderitanya kepada yang lain. Berarti apa ya? Penyakit menularkan penyakit. Ada. Nah, yang ditiadakan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah, bahwa penyakit itu apa namanya sembuh dengan tabiatnya, ya, bukan dengan takdir Allah. Pasal lebih topik apa namanya? Coba kamu bebas. Ini maksudnya gini, orang-orang jahiliyah mereka meyakini penyakit itu menular dengan sebab tabiatnya. Jadi tabiat penyakit itu bisa
menular. Sebagaimana yang biasa diyakini di masyarakat, ada penyakit menular. Karena dibahas di bab tauhid. Iya. COVID termasuk. Tauhid apa ya? COVID. Ini penyakit apa aja ya maksudnya. Jadi meyakini suatu penyakit itu bisa menular dengan tabiat penyakit itu sendiri. Itu termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, kalau di hadis lain itu yang kalau berdasarkan mukhalafah dari hadis ini dia yang menyebabkan penyakit itu bisa menular pada orang lain itu yakni dengan takdir Allah begitu maksudnya. Jadi kita nggak boleh tuh mengatakan atau meyakini bahwa penyakit itu secara tabiatnya dirinya penyakit itu bisa menular. Nah, paham nggak maksudnya? Gimana tadi kalau umpamanya orang cacar gitu, kayak memang penyakit itu memang menular gimana? Ya itu dia yang nggak boleh kita mau meyakini bahwa penyakit itu sendiri bukan Allah nih. Oh, yang Pembahasannya di situ. penyakit yang menularin penyakit. Yang menularkan penyakit Itu sendiri. penyakit itu sendiri. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Nah, sekarang kita bahas di bab tauhid ini. Jadi yang menyebabkan menular itu atas izin Allah, atas izin Allah pasti begitu. Yang harus kita yakini, penyakit itu tidak akan menular kalau Allah Kasih takdirin. tidak izinkan. Nah, Tapi kan ada batasannya juga kan kalau umpamanya kayak gitu kan. Ya, Kalau maksudnya? memang penyakit itu menular nih, emang atas izin Allah. Tapi kalau umpamanya nggak kasih pencerahan segala macam, urusan Allah aja gimana? Enggak apa. Nah, itu itu- gitu bos, kayak lu misalnya COVID. Ini gue karena virus COVID gue kena ginian, bukan karena takdir Allah. iya, begitu maksudnya. Gitu. Iya ngerti, cuman kalau umpamanya kalau orang awam kayak ini umpamanya orang sakit paru-paru tiba-tiba segala macam atau sakit cacar atau sakit yang sifatnya bisa menular, kalau memang kan butuh pembahasan tauhid yang Iya, begini, itu dipahami dulu tentang yang tadi Anda bahas. Itu jangan ditolak dulu tentang pemahamannya. Tentang orang yang tadi Anda katakan, harus dihindari. Itu sebagaimana perkataan Umar waktu satu negeri kena wabah taun, ya kan? Yang di dalam negeri nggak boleh keluar, yang di luar negeri nggak boleh masuk. Itu begitu hadisnya, ya kan? Nah, kemudian mau datang takut. Seperti tadi tuh, misalkan orang tanya jawab kalau saya takut sama kalau penyakit, kalau Allah nggak izinkan tertular, maka tidak akan kena itu penyakit. Lalu mengatakan, saya juga mencari takdir Allah yang lebih baik. Jadi Umar menghindari negeri itu bukan berarti takut dengan takdir Allah, tapi mencari takdir Allah yang lebih baik. Nah, gitu maksudnya. Jadi yang tentang ini tadi dipahami baik-baik supaya tidak kena jatuh ke dalam kesirikan hati seperti keyakinan orang-orang jahiliyah. Jangan kita meyakini bahwa penyakit itu sendiri yang bisa menularkan kepada orang. Itu. Ya, karena itu keyakinan orang-orang jahiliyah. Yang kita perlu yakini, penyakit itu akan menular kalau Allah sudah izinkan. Terus bagaimana siap kita kalau ada orang sakit apa tadi misalnya? COVID misalnya. Ya COVID, contoh. Nah, ini kan ada, ini namanya takdir ikhtiari, itu masuk ke dalam bab takdir ikhtiari, takdir yang sifatnya pilihan.
Jadi kayak semacam contoh, kita berdiri di bawah rumah yang atapnya udah mau roboh. Udah tahu mau roboh, jangan di situ, nanti kena timpa. Sama ini apa namanya penyakit ini berdasarkan penelitian bisa tuh ya kan, apa namanya itu menular gitu ya kan, berdasarkan penelitian. Hasil kita bagaimana? Menghindari. Terus kita sikap kita menghindari itu apakah menolak takdir Allah? Enggak. Kita mencari takdir Allah yang lebih baik. Jadi batasannya di sini adalah jangan kita meyakini bahwa penyakit itu sendiri secara tabiatnya bisa menular kepada orang lain. Itu menjadi pokok bahasan yang nggak boleh. Lebih mempercayai katanya. Iya, yang perlu kita yakini adalah penyakit itu baru bisa menular kalau Allah izinkan, gitu. Tapi kalau COVID tuh mati, tular, itu nggak boleh berarti. Gimana? Karena kalau Dan dekat-dekat kalau kena COVID, kan jangan dekat ocok tuh. Ocok kena COVID kan tular mati loh. Itu ya katakan menular begitu berdasarkan tabiat penyakit itu apa? Yang berita. Iya betul. Bukan, jadi di sini pembahasannya itu kita jangan meyakini bahwa penyakit itu sendiri yang bisa menularkan penyakit kepada orang lain. itu Gitu. gantung niat ya. Apa? Gantung niat dong. Bukan masalah dia, bukan tergantung niat. Keyakinannya. Semua terjadi dengan izin Allah itu sebenarnya. Jadi yang perlu kita sikapi jangan takut sama penyakit. Tuh, kalau mana ini? Lambung. Oh, nggak boleh minum kopi takut kena lambung. Itu nggak menular. Enggak, iya maksudnya meyakini penyakit kan tuh. Padahal penyakit kan datang dari Allah nih. ya, Itu termasuk kita kena tatoyur nggak kalau begitu meyakini, ya ini bahaya nih. Dan minum gara-gara kopi jadinya. ya, Gara-gara kopi kena penyakit lagi. Padahal kan penyakit datang dari Allah. ya. Kalau kita meyakini gitu kena tatoyur. Termasuk kan? Bukan, belum bahas tatoyur ini. Oh bukan. Belum bahas tatoyur. Ini kan tambahan hadis tentang masalah la-adwa. Oh penyakit menular. Gitu. Ya, nggak ada hubungan dengan tatoyur. Jadi maksudnya begini yang disampaikan itu, yang perlu kita yakini apa itu musibah itu penyakit termasuk musibah ya kan? Terjadi dengan izin Allah, begitu maksudnya. Inti pembahasannya. Jangan kita menisbatkan kepada makhluk-makhluk Allah, gitu. Ya, di sini kan membahas tentang masalah penyakit. Jadi penyakit itu bukan tabiatnya, tetapi dengan qadarullah, dengan takdir Allah. Maaf nih, misalkan anda masih ada tuh ya, cuci. Orang pada takut kesakitan itu. Tapi qadarullah, lo enggak tuh, apa namanya? Menularkan. Kalau secara hitung-hitungan logika, mesti dia tertular. Iya. Ya kan? Nah itu sebagai contoh maksudnya. Jadi musibah itu tidak akan terjadi kalau Allah tidak izinkan. Itu yang perlu kita yakini. Dan musibah itu baru akan menimpa kita kalau Allah sudah berkehendak. Tapi kalau nafsiran kurang dalam takutnya sembrono orang tak memahaminya. Jangan kita apa namanya? Ya perlu Model jelas. aja kan umpamanya kayak model lo umpamanya nggak menular ini urusan Allah di segala macem. Oh jangan kita. Karena kan memang sakit penyakit itu memang bisa. Dia punya potensi gitu kan, berdasarkan penelitian punya potensi menularkan kepada orang. Itu secara penelitian, ya kan? Penelitian itu kan sifatnya pengalaman, berdasarkan uji coba gitu. Ada penyakit menular, ada yang tidak, kan begitu. Nah kita kan sedang bahas tuh ya kan tentang tabiat penyakit. Itu hakikatnya tidak bisa menular kepada orang lain kalau bukan dengan takdir Allah, begitu maksudnya.
ya kan? Tapi bukan berarti kita sotoy. Bukan sembrono tadi. Bukan sembrono tadi. Nafsiran seperti itu takut sembrono. Iya, kata Yang umpamanya yang punya penyakit nih, lu so tau lo, dia bilang mau menular harus atas izin Allah, dia bilang gitu kan. Gitu. ya kan tadi kan Anda udah bahas panjang lebar tuh tentang masalah kisah wabah taun, itu dipahami baik-baik supaya jangan salah paham. Gitu, ya kan? Tentu kita juga disuruh berhati-hati, ya kan? Ya, jadi bisa dipahami ya, gitu ya. Kemudian wala tiaroh, nah ini yang dibahas, ini sebagai penguat di hadis, ya kan? Wala hamah, dan tidak pula hama. Hama itu burung hantu. Mereka memandang sial dengan ini tadi diulang tadi ya, kalau bilang gagak ya. Wala burung hantu apa itu ya? Wala sofar, tidak ada bulan sofar. Mungkin boleh jadi yang dimaksud adalah apa yang nama itu bulan sofar, bulan sial. Kan ada ya di masyarakat kita ya, ada hari tertentu kan jangan nih, misalnya contoh nih Nah, masalah mau nikah, pilih tanggal, ada kedapatan tanggal misalkan tanggal 10 hari Minggu. Nah, kemudian dipandang menurut keyakinan orang, tanggal ini jangan tanggal 10, ini tanggal sial. Itu nggak boleh. Ya, semua hari baik, nggak ada yang nggak baik. Yang nggak baik ya itu mengisi hari itu dengan maksiat. Tetapi wala sofar ada yang mengatakan maksudnya adalah hayatun takunu fil batoni tusibul masyiyah wan nas. Wa yaz'amuna annaha asyaddu adwa minal jarab. Ada orang katakan sofar itu maksudnya adalah kalau hayatun ular di dalam perut, cacing kali ya, maksudnya cacing. Cacing di dalam perut yang menimpa hewan ternak dan manusia. Ya, mereka menganggap bahwa itu lebih sangat pengobatannya, lebih sangat menularnya daripada penyakit kudis. Itu walau alam, gitu ya. Kemudian datang hadis yang menafikan anggapan ini, ada gitu ya, nggak boleh yang ini tadi wala sofar. Dan ada juga yang mengatakan bulan sofar, ya. Mereka tasyaum, menganggap sial terhadap bulan safar, ya. Nggak boleh kita atau yuk sama itu ya. Jadi kalau dibalik tadi itu ya, bisa juga dihubungkan kepada tatayur. Kemudian di Imam Muslim menambah walanau, di sini nggak dijelaskan, nanti ada pembahasannya itu ya. Jadi kita memandang sial terhadap bintang-bintang tuh ya. Wah, ini bintang apa nih? Sagittarius, bulan sial. Kemudian tidak ada gul, wala gul. Gul itu sejenis dari jin dan setan. Mereka menganggap bahwa dia bisa menyesatkan manusia dari jalan dan bisa membinasakan. Misalkan nanti dulu pernah dengar tuh ada orang bercerita, kalau ada orang ketabrak kereta tuh kesambet setan budak, katanya begitu. Pengen ditutup ya. Hah? Pengen ditutup. Kuping ditutup. Itu sama tuh, gul itu maksudnya. Nggak boleh gitu. Takdir gitu ya. Iya. Jadi mereka menganggap setannya itu bisa membinasakan orang itu. Nah, itu gul namanya ya. Nggak dengar kan orang ngomong gitu ya? Iya. Ya, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh tasaum memandang sial terhadap burung-burung atau sebagian bulan-bulan atau hari atau bintang-bintang, atau sebagian jin dan setan, sehingga mereka membayangkan kebinasaan
dan kemudorotan bahaya darinya. Ya. Tapi Tat, kalau keyakinan lu ada bintang nih bakal hujan nih. Termasuk kan? Iya nanti di sini nggak dibahas sih ya. Kalau berdasarkan gaib kan ada gaib nisbi, ada gaib mutlak ya. Kalau misalkan kayak BMKG misalnya gitu kan, mereka meneliti itu yang besok akan terjadi hujan lalu penglihatan misalnya tadi bintang-bintang atau yang lainnya itu nggak soal itu. Yang jadi soal itu kalau mereka meyakini apa namanya bintang itu sendiri yang bisa menyebabkan hujan turun, bukan menyebabkan kepada Allah gitu maksudnya. Iya. Nanti akan ada pembahasan Tapi itu. di BMKG kita bahasanya sih mending tadi diperkirakan akan hujan gitu. Iya. Jadi bukan besok hujan, atau besok sesuatu ketetapan kan. Iya. Kalau diperkirakan masih kira-kira ya. Iya. Ya mereka kan mengatakan perkara goib juga kan. Iya. Tapi goibnya goib nisbi, bukan goib mutlak. Mereka mengatakan seperti itu buat statement itu karena melalui ilmu yang mereka pelajari, ya. Kemungkinan itu bukan memastikan. Ya berarti kalau bahasa diperkirakan berarti kan kalau umpamanya besok hujan, diperkirakan besok hujan. Kalau besok hujan itu udah suatu ketentuan. Kalau diperkirakan masih kira-kira gitu. Bahasanya mending begitu kan. Iya. Kira-kira itu aja kan namanya itu kan. Kiraan. Nah ini yang tadi ditanya tuh ya. Berikutnya hadis berikutnya. Satu hadis saja ya. Ini ya. Iya banyak. Boleh panjang pembahasannya ini. Bersambung Cocok. aja. Yang ini tak? Lah dua Dari Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyara wa yu'jibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu qala apa nih? Qala al kalimatut thayyibah. Al-kalimatut thayyibah. Tidak ada adwa dan tiaro, tetapi aku kagum atau suka kepada al-fal atau optimis. Para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, yaitu kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Ya. Walau kemudian bagi keduanya, bagi Bukhari dan Muslim, an Anas dari jalan Anas, Allah dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular tadi dibahas, wala tiaroh dan tiaroh, tidak pula tiaroh, wa yu'jibuni al-faql, dan menakjubkan apa namanya, menakjubkan di situ artinya apa itu? optimis. Enggak, menyukakanku ya jadi. Kagum. Mengagumkanku al-fa'al. Lalu mereka para sahabat bertanya, wa mal fa'al? Apa itu fa'al? Kalau Nabi bersabda, al kalimatut thayyibah, kata yang baik. Nah, al-fa'al itu tentang apa yang menyenangkan dan yang buruk. Jadi ada dua. Kalau tatoyul tadi tentang yang buruk doang ya kan. Kalau ini lebih umum, ya kan? Apa namanya? Tentang yang sesuatu yang menyenangkan dan yang buruk. Nah, contoh misalkan apa namanya itu? Di sini kan dikatakan oleh Nabi kalimatut thayyibah, seperti seseorang sedang sakit, ya. Lalu ada orang berkata, dia mendengar orang berkata, ya Salim, wahai Salim, Salim orang yang selamat. Nah, fayuk malul bar'u min marodihi. Lalu kesembuhan itu diharapkan dari sakitnya. Jadi contohnya gini deh, misalkan
Ini sakit, ya kan? Terus si Fahmi datang, assalamualaikum, orang yang selamat. Nah, omongan dia itu ada dengar ya kan? Oh, si Fahmi itu ada dengar. Adalah aneh berprasangka baik dengan omongan itu, sehingga aneh berharap sembuh dengan sebab omongan itu tadi, omongan yang baik, yang menyenangkan, ya kan? Doa bukan tuh? Ya tergantung mana doa, tapi hakikatnya bukan doa ya. Menyebut wahai orang yang selamat, bukan wahai ahli kubur, bukan. Datang ngomong Kiai. kiai wahai ahli kubur, ini nyumpain mati ini ya. Itu faal itu optimis, berprasangka baik, namanya husnuzon ya. Dan kita dilarang suuzon, berprasangka buruk. Karena kalau suuzon, berprasangka buruk, itu sama aja kita menanam energi buruk ke dalam diri kita ya. Yang diperintah, yang disyariatkan adalah suuzon. Beda ya al-fa'al dengan tiaroh atau tatoyu. Berarti lawannya dari itu. Iya, lawannya. Orang kalau suuzon, ya, mau orang kayak enak aja bawaannya. Bisa. Apa? Bisa. Belisa aja ya. Ini sedikit dulu ya. Iya. Kita cukupkan. Apa? Nanti kita sambung. Soalnya panjang. Ya. Bersambung dulu ya. Ini nggak bisa lama-lama ini. Sampai Tinggal. Kalau duduk, terus lama-lama. Banyak duduk. Coba lihat. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.